Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Anjani. Saya adalah salah satu motivator magang yang sedang magang di salah satu cabang AIWO daerah Bantul, Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas di luar kelas hari keempat. Pertanyaan A yaitu seputar tentang pengamatan terhadap motivator. Nomor 1 yaitu bagaimana cara motivator dalam menyapa dan menyambut murid. Jawabannya yaitu dengan cara menyambut mereka dengan senyuman, kemudian menyambut mereka dengan semangat, kemudian memberikan salam atau sapaan pribadi, serta memberikan pujian kecil atau memberikan motivasi yang positif. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview. Jawabannya yaitu yang pertama dengan menyambut anak dengan ramah dan ceria, kemudian menciptakan suasana bermain, kemudian yang ketiga mengamati karakter anak, dan yang keempat memberikan pujian atau dukungan yang positif. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator dalam membuat suasana kelas yang nyaman serta menyenangkan. Jawabannya yaitu yang pertama menyapa dan membangun suasana yang ceria, kemudian belajar sambil bermain, dan yang terakhir memberikan perhatian serta pujian yang positif. Lanjut pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara motivator dalam mengajak anak untuk berdialog. Jawabannya yang pertama yaitu dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan lembut, kemudian memberikan pertanyaan yang terbuka dan menarik, dan yang terakhir menunjukkan perhatian serta memberi respon yang positif. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara motivator dalam memberikan motivasi atau reward kepada anak. Jawabannya yang pertama yaitu dengan memberikan pujian dan ekspresi yang positif kepada anak seperti wah pintar, kemudian wah rajin. Kemudian yang kedua dengan memberikan reward sederhana melalui anak diberi bintang atau dengan cara tos. Pertanyaan yang keenam yaitu kapan motivator dalam memberikan reward atau motivasi kepada anak. Jawabannya yaitu yang pertama pada saat anak menunjukkan usaha atau keberhasilan mereka, kemudian yang kedua pada saat anak mulai kehilangan semangat belajar, atau pada saat anak merasa kesulitan dalam belajar. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan di Bimba. Jawabannya yaitu ekspresi mereka ceria, kemudian ramah, kemudian sikap mereka yaitu sabar serta perhatian, dan penampilan mereka rapi dan menarik. Pertanyaan yang ke-8 yaitu apa yang dilakukan oleh motivator agar anak tidak merasa bosan. Yang pertama yaitu dengan cara bermain sambil belajar, kemudian mengubah suasana belajar secara variatif, serta memberikan dukungan atau perhatian pribadi kepada anak. Pertanyaan yang ke-9 yaitu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan. Jawabannya iya, tetapi masing-masing anak melakukan bermain baca-bacaan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Pertanyaan bagian B seputar tentang pengamatan terhadap murid. Yang pertama yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid dalam kegiatan bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Jawabannya yaitu
mereka sangatlah ceria dan antusias serta aktif berdialog dengan bercerita. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak semangat selama kegiatan di Bimba? Jawabannya tidak ada. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid pada saat kegiatan bermain baca-bacaan dan bermain modul bersama motivator pada saat kegiatan inti? Jawabannya yaitu, anak terlihat menatap modul atau kartu bacaan dengan serius, kemudian tersenyum pada saat berhasil membaca atau mereka menemukan jawaban. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya, ada yang mau, kemudian ada juga yang tidak mau. Tetapi mereka tetap senang karena diberikan kegiatan yang sesuai dengan kesukaan mereka masing-masing. Pertanyaan yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya ada. Kemudian motivator akan terus membimbing mereka dan mendampingi mereka. Pertanyaan yang keenam yaitu, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Jawabannya yaitu, selama saya observasi, saya menemukan karakter murid yang ada yang pemalu, kemudian pendiam di awal, kemudian ada juga yang ceria dan mudah berinteraksi, kemudian mereka juga aktif, kemudian ada juga yang sensitif, terus cepat lelah atau merasa bosan. Pertanyaan bagian C yaitu pengamatan terhadap suasana kelas. Yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan yang dirasakan oleh motivator magang selama observasi. Jawabannya yaitu, suasana kelas yang diciptakan oleh motivator sangatlah ceria dan menyenangkan, kemudian interaktif dan variatif, membuat anak merasa aman dan nyaman, serta keadaan kelas yang mendukung. Kemudian yang dirasakan oleh saya sebagai motivator magang yaitu merasa terinspirasi, kemudian mudah memahami metode yang digunakan oleh Bimba AIWO, serta menyadari pentingnya menumbuhkan pendekatan secara personal. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk kekerasan atau pemaksaan yang terjadi? Jawabannya, sejauh saya observasi ini, saya tidak menemukan adanya terjadi pemaksaan ataupun kekerasan. Pertanyaan bagian D yaitu pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama yaitu, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka. Jawabannya yaitu, yang pertama, saling bertegur sapa, kemudian berdoa bersama dan bernyanyi bersama. Setelah itu motivator memberikan reward atau motivasi dengan cara berdialog, kemudian juga dengan cara saling tos, kemudian juga saling bercerita. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid pada saat kegiatan inti? Jawabannya yaitu, pada saat kegiatan inti, motivator bertugas untuk membimbing anak satu persatu saat bermain modul, kemudian bermain baca-bacaan, permainan, dan memberikan reward atau dukungan secara positif. Kemudian pada saat kegiatan inti, murid melakukan bermain baca-bacaan, kemudian bermain modul dan permainan lainnya. Ada juga mereka berinteraksi dengan teman dan motivator.
Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang banyak dilakukan oleh motivator dan murid pada saat kegiatan inti. Jawabannya yaitu lebih banyak bermain baca-bacaan, kemudian bermain modul, selanjutnya permainan lainnya, kemudian bisa juga bercerita, menggambar, dan berdialog motivator dengan murid. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid pada saat kegiatan penutup. Jawabannya yaitu pada saat kegiatan penutup, motivator melakukan atau memberikan reward kepada anak, kemudian berdoa bersama, doa sesudah belajar, kemudian bernyanyi bersama, dan melakukan tos tangan antara murid dengan motivator. Pertanyaan yang kelima yaitu berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang dilakukan oleh motivator. Jawabannya yaitu selama 60 menit atau 1 jam.